Dengan Bismarck Timothy Channel. Kali ini saya akan membahas mengenai bedah modifikasi mic condenser BM800. Di video saya sebelumnya ini sudah ada, tapi mohon maaf karena saya tidak menyertai secara detail. Ya mohon maaf karena memang itu video pertama saya dan saya juga kurang begitu menguasai soal mengedit video, sehingga ada juga suaranya yang kurang jelas. Kali ini saya akan mengupas apa sih yang diganti, karena ada beberapa pertanyaan di situ. Apakah kapsulnya masih asli, yang kemudian juga spare part apa aja yang diganti. Saya akan menjawab di video berikut ini. Kondenser BM800 yang sudah saya modifikasi sebelumnya di video saya terlama. Kita akan lihat apa sih saja yang diganti. Ini cara buka seperti ini. Kita putar ke kiri. Kemudian kita tarik perlahan-lahan. Nah ini seperti ini. Ya. Ini ada beberapa spare part saya ganti. Ya. Ini elko yang saya ganti ini sebelumnya itu kalau aslinya itu dia menggunakan 100 mikrofarad ya, 100 mikrofarad 25 volt. Ini saya ganti dengan 220 mikrofarad. Nih. Sebelumnya ini aslinya ini adalah 100 mikrofarad 25 volt 16 volt, sorry. Nah, saya ganti dengan 220 mikrofarad 25 volt. Sebenarnya pakai 16 volt yang bagusnya karena biar nggak terlalu besar, tapi waktu itu saya tidak dapat ya. Yang 16 volt adanya 25 volt, jadi saya pakai 25 volt. Nah, sebagian besar sebenarnya voltasenya bagus, cuma masalahnya nanti apakah bisa ketutup di casing. Jadi saya mengganti dengan 25 volt. Kalau ini masih asli ya, tapi saya ganti. Sebelumnya memang ini juga berapa mikro, ini 22 mikrofarad, tetapi kurang bagus. Saya menggantikannya dengan merek Nichicon. Nih. Sebelumnya ini sama 22 mikrofarad 16 volt, tapi saya ganti dengan merek Nichicon. Karena Nichicon itu lebih bagus, lebih murni, dia lebih bagus dia. Ini saya ganti. Ini yang sebelumnya 100 mikrofarad. Nih. 16 volt saya ganti dengan 220 mikrofarad. Kalau Anda dapat 220 mikrofarad dengan 16 volt bagus, karena nanti akan besar seperti ini. Tapi saya tidak dapat waktu itu, hanya dapatnya 25 volt, saya pakai 25 volt. Kalau lebih dari sini nanti terlalu besar, terlalu tinggi. Nanti tidak akan bisa ditutup pakai ini. Akan sulit ditutup. Jadi sebaiknya maksimal 25 volt. Kemudian ini aslinya juga tetap 22 mikrofarad 16 volt, tapi saya ganti pakai merek lain. Saya kurang tahu merek apa ya, ini buatan Cina dulu. Merek apa itu? Saya pakai Nichicon. Nichi Conductor. Ini lebih bagus. Setahu saya, pengalaman saya, elko terbaik itu Nichicon. Hasilnya jauh lebih bagus, lebih murni dia. Ini Pak, dua ini di sini. 22 mikrofarad. Saya pakai 16 volt. Ini masih seperti itu. Kemudian yang saya ganti juga itu adalah ini dioda. Aslinya ini adalah dioda 5,2 volt, satu biji. Kemudian saya serikan dioda Zener 5,2 volt, saya serikan jadi dua. Sehingga nanti tegangannya akan naik di sini sekitar 10,5 sampai 11 volt untuk membantu di kapsul ini nantinya. Kapsul ini supaya tegangannya lebih tinggi. Kemudian di sini saya pasang resistor 1%. Maaf, ini berapa ini? Sebentar. Hijau biru ya, 6. Hijau hitam 6 ya. Ini saya pakai resistor 680 ohm, pakai 680 ohm. Kalau originalnya ini sebelumnya saya tambahkan ya, ini saya tambahkan. Sebelumnya tidak ada ini, jadi saya tambahkan dari jalur ini,
Ada jalur ini kecil-kecil sekali, mohon maaf mata saya sudah tidak bisa. Ini saya tambahkan dengan kapasitor apa SMD ini, saya tambahkan jalur nyambung ke kaki ini ya. Ya pokoknya di sinilah, saya lupa ini udah lama sekali, udah setahun lebih ini. Nah di sini, dari sini ini saya kasih jalur nih, ini saya solderkan, saya kasih resistor 680 ohm, saya sambung ke sini, saya jumper. Udah. Nah, kalau transistornya ini masih sama, asli, masih seperti ini. Kemudian yang sebelumnya sini kapasitornya 223 berarti 20 nano. Sebelumnya ini aslinya adalah 20 nano SMD. Kapasitor SMD 220 nano atau 223, 22 NF. Saya ganti pakai 33 NF MKM. Kapasitor MKM. Kalau Anda belum dapat, minta aja ke toko elektronik MKM gitu ya. Nah, itu biasanya ada warna putih, warna kuning, 33 nano, ini 100 volt. Biasanya kekuatan tegangan maksimalnya 100 volt. Lebih dari 100 volt ini akan pecah. Nah, ini ada dua di sini sama ini. Di sini 223. Nah, ini Anda tinggal congkel yang aslinya, terus sambung ke sini. Nih. Nah, kemudian yang ganti itu yang kalau Anda lihat di situ tulis 223 kapasitor SMD yang warnanya agak coklat-coklat gimana gitu ya, coklat-coklat muda. Itu Anda copot, Anda jumper. Kakinya ini masuk ke sini. Pokoknya yang 223 itu 22 nano yang SMD kecil-kecil seperti ini Anda ganti pakai ini. Kalau Anda bisa dapat yang SMD di toko ya syukur, tapi jarang sekali yang jual yang SMD ya. Toko online banyak tapi biasanya beli berapa gitu ya. Ini saya gantikan 33 nano. Yang sebelumnya adalah 22 nano atau 223. Saya gantikan 33 nano. Hanya itu saja yang saya ganti. Ini sebelumnya Zener 5,2 volt 1 biji, saya serikan 5,2 sama 5,2, nanti jatuhnya ini sekitar 10,8 volt atau 11 volt ya. Supaya untuk menaikkan tegangan supply ke kapsul ini biar lebih tinggi dan lebih sensitif nanti dia jadinya. Jadi powernya masuk ke kapsul ini nanti lebih asli. Kalau ini masih asli, transistor asli. Nah, saya tambahkan di sini resistor, saya jumper resistor 680 ohm. Dari sini Anda bisa lihat. Saya sudah lupa ya skema, saya sudah buang itu, nggak tahu kemana ketemu. Pokoknya Anda lihat aja seperti ini ganti. Anda hafalkan, kalau dengan merek yang sama BM800 itu pastikan sama jalurnya. Ini Phantom Power ini. Nah, cuma itu saja yang diganti. Ini yang sebelumnya 100 mikrofarad 16 volt saya ganti 220 untuk filter dari sini supaya lebih tinggi arusnya. Biasanya semakin tinggi mikrofaradnya maka arus yang disuplai dia dayanya akan semakin naik untuk suplai ke kapsul ini. Saya gunakan 220 mikrofarad 16 volt, yang sebelumnya 100 mikrofarad 16 volt saya ganti. Kalau ini masih sama dengan 22 mikrofarad, tetapi mereknya waktu itu merek yang kurang bagus ya hasilnya. Saya gantikan dengan punya saya, stok saya dengan merek Nichicon 22 mikrofarad 16 volt, itu jauh lebih bagus hasilnya. Kalau pakar-pakar elektronik juga tahu itu nanti ya. Walau sama nilai mikrofaradnya, tetapi jenis kualitas elko-nya beda, pasti akan hasil suara yang dihasilkan di audio itu akan beda. Kalau di TV, audio, di video itu juga akan beda hasil gambarnya, pasti akan beda karena kualitas spare part itu menunjukkan hasil yang akan dikeluarkan oleh spare part tersebut. Kalau untuk kapsul ini masih sama. Saya agak sedikit susah membukanya. Saya buka dulu. Saya tidak mengubah kapsul karena ada sih kapsul yang lebih besar. Tapi kita harus menambahkan Phantom Power. Nah, saya belum ada duit ya, belum ada pitih untuk beli, itu cukup mahal. Nah, setahu saya untuk cari itu di toko online Indonesia nggak ada, mungkin di Alibaba adanya, itu saya pernah lihat di alibaba.com. Tapi toko-toko online ini kapsul yang lebih besar itu agar hasilnya lebih bagus lagi,
belum ada, saya belum ketemu. Tapi di Alibaba saya pernah lihat, harganya cukup lumayan bagus. Kalau dirupiahkan mungkin antara 250 ke 450 kalau tidak salah, itu saya sudah lupa. Nah, ini kapsul aslinya. Kalau Anda bisa ganti ini lebih besar lagi, seperti ini lingkarnya, kapsulnya itu sebesar ini, lingkar hitam ini, itu akan jauh lebih bagus. Suara kualitasnya akan jauh lebih bagus, seperti mic harga jutaan rupiah. Tapi ini kan BM800, ini buatan Cina ya. Ya lumayan bagus ini. Ini kapsul asli, saya tidak ganti. Tetapi suara yang dihasilkan ketika sebelum saya modifikasi ini jauh lebih bagus. Ya boleh saya katakan sekitar 60-70% jauh lebih bagus. Yang sebelumnya hanya ya kayak mikrofon headset ya, yang agak mendem-mendem gimana dikit, suara treble-nya agak kurang keluar, bassnya juga kurang begitu tajam, kurang begitu bagus. Setelah saya modifikasi ini, saya tambahkan ini, hasilnya bassnya lebih keluar dan treble-nya lebih tajam, ces-ces gitu. Saya pernah merekam itu ikut di Wising ya, terekam hasil suara saya di Wising sebelum saya modifikasi ini sama ini, itu jauh sekali bedanya. Hanya saya waktu itu pernah saya tampilkan di video yang sebelumnya, saya kena klaim hak cipta, jadi terpaksa saya edit, saya potong lagu itu karena kena hak cipta ya. Seperti ini, saya simpel saja saudara. Saya untuk membuat skemanya, skemanya sudah tidak punya lagi. Dulu saya cetak kertas ya, karena pindah rumah begitu ya, agak sedikit hilang, nggak tahu lagi, dan saya cari-cari di komputer udah nggak ketemu lagi filenya. Hanya ini simple saja, tidak ada yang lain. Kalau untuk kalau Anda ingin membuat lebih apalagi ya, suara treble-nya lebih halus lagi, ini dikecilkan. Nah, 22 mikro ini, 22 nano ini, itu treble-nya ada tetapi sangat-sangat halus gitu ya, sehingga kurang terasa. Makanya saya gedekan ini, karena gini, di elektronik kapasitor seperti di keramik dan MKM milar itu fungsinya untuk meredam atau mengurangi, menyekat frekuensi tinggi treble gitu. Semakin tinggi Anda buat kapasitasnya ini, dia meredam suara frekuensi rendah ya, meredam suara frekuensi rendah. Jadi ketika ini semakin tinggi Anda buat, maka treble-nya akan semakin menonjol. Semakin rendah ininya, misalnya ini 33 ya, ini sudah sangat bagus sekali treble-nya. Anda turunkan lagi sesuai aslinya 22 nano, ini kan treble-nya akan halus, nggak kurang kedengar, kalah tenggelam sama bass-nya, kurang ces-ces gitu, seperti itu. Jadi fungsi kapasitor milar ini beda sama Elco. Kapasitor milar ini fungsinya untuk meredam frekuensi rendah, mengurangin. Semakin tinggi nilai kapasitas di kapasitor ini, maka suara bassnya akan semakin hilang, suara treble-nya menonjol. Tetapi kalau Elco, fungsinya meredam frekuensi tinggi. Semakin tinggi Anda buat ini, maka suara frekuensi tinggi treble-nya akan semakin tenggelam, suara bassnya akan menonjol. Itu kebalikannya gitu loh. Jadi kalau untuk saudara mau coba-coba menonjolkan lebih bassnya, maka ya kalau menonjolkan bassnya lebih tinggi, ini dikecilkan. Dari 33 nano kecilkan ke 22, atau kurang puas lagi turunkan lagi ke 10 nano. Tapi treble-nya nggak akan keluar, bassnya akan menonjol. Nah, kalau untuk mengurangin suara treble-nya dan bassnya lebih menonjol, ini Anda gedekan. Karena ini meredam frekuensi tinggi, suara frekuensi tinggi, ini meredam suara frekuensi rendah, ya gitu ya. Paham ya kebalikannya ya. Semakin ini fungsinya untuk meredam suara bass, intinya gitu, gampang mudahnya, untuk meredam suara bass. Anda buat nih semakin tinggi nilainya, 33 sampai 56 sampai 100 nano, maka suara bassnya akan semakin hilang, suara treble-nya akan menonjol. Nah, kalau ini semakin tinggi, maka suara treble-nya akan semakin hilang, suara bassnya akan menonjol. Mungkin Anda pernah lihat, atau mungkin ada orang yang di speaker aktif itu ya pernah dipasang ya, seperti Elco begini, dan ada yang pakai kapasitor nonpolar, tidak pakai positif negatif, ada juga pakai Elco, asal nggak kebalik dia positif negatifnya. Nah, tujuannya untuk meredam suara treble-nya itu, supaya meredam suara bassnya, supaya suara treble-nya menonjol. Biasanya dipakai orang di Twitter, dipasangin itu 1 mikro, 2 mikro, itu nanti treble-nya akan semakin halus, semakin berkurang dia.
bagian kurang tapi halus, nggak kasar sembar begitu. Tetapi kalau Anda ingin menonjolkan suara bass di speaker Anda, maka Anda pakai ini. Kasih 100-210 nano di speaker woofer Anda, maka bassnya akan lebih kencang. Ya. Akan lebih boom boom seperti itu. Nah ini. Jadi kalau hanya ini aja yang Anda ditukar-tukar. Kalau mau treble-nya lebih besar, bassnya keredam, ini tinggikan. Dari 33 naikkan. Aslinya 22 nano, saya ganti 33, makanya treble-nya ces keluar gitu, bagus. Sebelumnya pakai 22 nano ini treble-nya nggak kerasa, sama sekali hampir nggak kerasa. Saya naikkan 33, suara bass diredam, treble-nya ketara gitu. Nah, untuk menajamkan lagi bassnya, melembutkan lagi dan lebih bagus menonjolkan, ini saya ganti dari 100 mikro, saya kasih 220, jadi bassnya naik. Jadi balance dia, bassnya naik, treble-nya naik gitu. Oke saudara, gitu ya. Udah paham? Ini permintaan orang di YouTube yang memberi komen di video saya terdahulu. Gampang. Kalau skema saya udah nggak ada lagi, jujur saya nggak ada lagi. Tapi itu saja. Ini resistor 680 ohm ya. Hijau biru hitam hitam merah itu 680 ohm. Ini 680 ohm. Ini aja diganti ini. Cuma Anda jumper dari titik ini ya, dekat lubang ini, kasih jumper sama ke sini. Tembusnya kemana ini? Nah ini nyambung ke kapasitor SMD sini, ke kakinya nih. Ini ya, dari sini tadi terus di jumper ke sini melewatin ini. Nah ini ke kaki kapasitor SMD yang coklat nih, nyambung ke sini. Dah, itu pertama. Kemudian kapasitor MKM saya pasang MKM ini dari 22 nano saya ganti 33 nano. Ini juga sama, 22 nano jadi 33 nano. Nah, kalau tulisannya ada yang 223 itu berarti 22, nolnya 3 kali, berarti 22.000 ya. 22.000 itu sama dengan 22 nano. Nah, di sini 33 nano ini 33N ya, sama dengan 33.000. Nah, ini ganti 33. Kemudian dioda Zener ini yang 5,2 volt saya seri, yang tadinya cuma satu ke sini langsung saya putus, saya sambungkan di sini. Saya pakai 2 seri untuk menaikkan tegangan, karena dengan 5,2 volt ini nanti kurang sensitif ke kapsul ini karena tegangan yang masuk itu terlalu kecil. Ujung-ujungnya kurang terasa sensitif dia karena power yang masuk sini kurang dayanya. Gitu. Jadi maka saya naikkan sini jadi turun keluarnya ini 10,8 sampai 11 volt untuk mensupport supply ke sini kapsulnya, sehingga lebih sensitif, 2 kali lipat dia lebih sensitif gitu. Saya kalau nyanyi pakai ini di karaokean jauh pun saya dari mulut tuh sangat sensitif, padahal sebelumnya saya harus dekat-dekat ke mulut ini nyanyi. Sekarang jauh pun itu sangat sensitif, sangat peka sekali. Nah, untuk memodifikasi suara bass dan treble ya gampang. Untuk menonjolkan treble-nya ini, naikkan ini. Anda mau pakai 56 nano juga bisa di sini, tapi nanti treble-nya terlalu kencang, bassnya kurang tenggelam. Nah, saya udah coba waktu itu pakai 56, treble-nya sangat ces banget, tapi bassnya kurang menonjol. Saya turunkan lagi, saya ganti 33. Nah, ini dari 100 nano saya ganti 220 gitu ya. Nah, kalau Anda mau lebih sensitif lagi, bassnya lebih besar lagi ya, naikkan ini dari 220 mikro. Mungkin Anda cari yang berapa di atas 220, 470 ya. 470 mikro, Anda gantikan cari 16 volt. Tapi biasanya jarang 16 volt, 475 mikro. Biasanya 25 volt, 35 volt. Dia ketinggi, kalau 25 volt ke atas nanti nggak bisa nutup ini. 35 volt nggak bisa nutup. Maka ya udahlah, saya pakai 220 mikro, pakai 25 volt udah cukup di sini. Kayak gitu guys, cukup jelas ya. Nah, saya sarankan bagi Anda pemula yang tidak paham, sebelum Anda membongkar, saat Anda buka tutup ini, sebaiknya Anda foto letak kabel di sini, foto ini di sini, beberapa kali dari sudut, foto di sini. Supaya tujuannya apa? Supaya ketika Anda lupa, Anda bisa melihat dokumentasi Anda dan Anda tahu apa yang tadi yang ganti dan bagaimana. Kadang-kadang kita yang belum paham, putus kabelnya, bingung nih kemana ya sambungannya. Anda foto ini, oh tadi kabel merah tak sini, hitam di sini. Anda fotoin ini, fotoin ini.
Nah, ketika secara tidak sengaja nih keputus, Anda sudah tahu nyambung kemana. Atau Anda mengembalikan lagi ke model semula, Anda sudah tahu gitu. Pertama-tama kursus elektronik saya melakukan itu. Dulu masih pakai kamera, belum pakai HP, masih pakai kamera Samsung, Sony segala macam ya, kamera digital itu. Nah, sekarang sudah ada, saya dokumentasikan seperti itu. Itu supaya Anda tidak lupa. Saya kalau satu mesin yang belum biasa saya buka, itu pasti selalu saya akan foto. Saya kerjain mesin juga begitu, kerjain motor, saya pasti saya foto, saya dokumentasikan. Bongkar turun mesin atau pasang seker, karena kena juga saya lakukan itu. Saat saya lupa, ini kemana, saya lihat dokumentasinya. Jadi Anda tidak akan lupa dan tidak akan terjadi masalah. Kecil sekali kemungkinan terjadi masalah kalau Anda mendokumentasikan dulu. Ketika Anda buka foto-foto, udah Anda ganti. Ketika Anda lupa tadi kemana, Anda tahu, oh tadi lihat fotonya, oh di sini, seperti itu. Oke gitu guys. Semoga jawaban saya cukup memuaskan. Mohon maaf saya tidak punya gambar lain dan saya tidak punya skemanya. Juga pengaruh mata faktor U ya, hampir 50 tahun usia saya aja. Jadi sulit saya untuk membaca kecil-kecil seperti ini. Kalau saya ketemu nanti ya saya coba untuk upload kembali, tapi saya udah cari-cari tidak ada lagi filenya. Demikian saudara penjelasan saya untuk modifikasi mikrofon kondenser BM800, harga murah meriah, biasanya 100.000. Dulu saya beli 100.000. Sekarang saya modifikasi hanya modal berapa sih? Nggak sampai 15.000 nih modalnya saya. Mikrofon ini jadi rasanya seperti harga 700 ribuan ke atas gitu. Oke, demikian saudara, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe dan share supaya berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Terima kasih, sampai jumpa kembali dengan Bismarck Timothy Channel. Ini suara saya ya, tanpa mikrofon BM800. Ini saya menggunakan kamera Oppo F9. Ini sebenarnya mikrofonnya Oppo F9 nya cukup bagus sebenarnya, termasuk bagus saya bilang. Mungkin kualitasnya Samsung ya, bahkan hampir sama dengan iPhone ini. Tapi kalau saya menggunakan mikrofon ini, nanti saya akan tunjukkan kembali seperti apa sih kualitas suaranya gitu ya, kesediaannya. Nah, berikut saya skip dulu ya, atau saya langsungin aja. Tes 12, tes 12, tes 12. Nah, seperti ini hasilnya. Ini kalau dekat seperti ini, kalau agak jauh seperti ini ya. Tes 12, tes 12, tes 12, dicoba. Welcome to Bismarck Channel, Bismarck Timothy Channel. Untuk bedah modifikasi BM8000, inilah hasil suaranya. Kalau di karaoke cukup bagus, saya sering main di Wishing. Anda kalau itu ada itu menggunakan ini. Belakang ada juga karaoke saya tidak menggunakan ini. Asa irohaki Tui sehasia atahunoku Mabiara masirang siaku